Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hamdan Kamal, NIM 20C10067 dari kelas 02 Prodi Ilmu Hukum. Saya di sini ingin membuat video reaction tentang webinar kemarin yang berjudul menghidupi kasih di antara kita yang berbeda. Di sini saya akan menjawab 3 pertanyaan dari Pak Greg, yaitu pertanyaan pertama, siapa narasumber? Pertanyaan nomor 2, ringkasan pesan dari narasumber. Dan yang ketiga, berikan contoh kasih dan toleransi antara agamamu dengan agama yang lain. Untuk jawaban nomor 1 yaitu Suster Francisca Romana Wuriningsih sebagai narasumber webinar kemarin. Dan jawaban nomor 2 yaitu pada webinar kemarin narasumber memberi judul materinya yaitu menghidupi kasih di antara kita yang berbeda. Tiap agama mempunyai cinta kasih yang berbeda-beda, yaitu menurut agama Buddha sendiri mengajarkan bahwa cinta kasih adalah kebutuhan dasar manusia yang bersifat universal. Dia tidak terbatas hanya untuk orang-orang tertentu, tidak memandang latar belakang seseorang dan tidak mengharap timbal balik. Artinya, segenap alam dan makhluk hidup yang ada di dunia ini harus kita cintai. Selanjutnya yaitu cinta kasih dalam agama Hindu. Makna kasih tentu lebih dalam dari cinta. Dalam mengasihi sudah terkandung makna mencintai. Cinta adalah perasaan pada kesenangan, kesetiaan, dan juga kepuasan pada objek tertentu. Sedangkan kasih adalah perasaan cinta yang tulus terhadap suatu objek. Jalan terbaik untuk mencapai keseimbangan tersebut adalah bagaimana mensinergikan emosi spiritual dengan sikap rasional. Dengan sikap rasional dalam hal ini relevansi keseimbangan. Cinta kasih dengan abad modern lebih difokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia yang memegang teguh nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan kealaman. Selanjutnya yaitu cinta kasih dalam agama Katolik. Dalam Alkitab agama Katolik menunjukkan bahwa cinta kasih itu berasal dari Allah. Alkitab mengatakan bahwa Allah adalah kasih. Cinta adalah salah satu ciri utama dari Allah. Demikian juga Allah telah menganugerahi kita dengan kapasitas atau kemampuan untuk mencintai atau mengasihi, karena kita diciptakan menurut gambarnya. Kapasitas untuk mencintai ini adalah salah satu bukti di mana kita diciptakan menurut gambar Allah. Selanjutnya yaitu cinta kasih dalam agama Kristen. Cinta adalah cinta kasih antara sesama di mana kita diajarkan untuk mencintai sesama tanpa membedakan agama, ras, latar belakang, dan menghargai satu sama lain. Perintah Allah yang terutama adalah cintailah Tuhanmu dengan segenap hatimu. Selanjutnya yaitu cinta kasih menurut agama saya, yaitu agama Islam. Di mana di sini cinta secara bahasa merupakan perasaan suka sekali dan senang sekali. Cinta secara istilah merupakan rasa kasih sayang yang muncul dari lubuk hati yang terdalam untuk rela berkorban tanpa mengharap imbalan apapun dan dari siapapun kecuali imbalan yang datang dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada intinya setiap agama mempunyai cara cinta kasih yang berbeda dari mulai agama Buddha, Hindu, Katolik, Kristen, dan juga agama Islam mempunyai cara cinta kasih yang berbeda. Perbedaan itulah yang tertanam pada Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua.
menjunjung tinggi rasa toleransi tanpa membeda-bedakan yang lainnya, karena setiap agama tidak pernah mengajarkan kekerasan di dalam agamanya. Itu menurut saya rangkuman dari penjelasan yang dijelaskan oleh Suster Francisca. Jadi, semua penjelasan tadi mempunyai keterkaitan hubungan dengan sila-sila dalam Pancasila, yaitu sila ketuhanan sebagai dasar dari semua sila, dan sila kedua menunjukkan realitas yang dialami manusia sebagai ada bersama dengan nilai cinta kasih, menghormati, menjunjung tinggi sama manusia. Dan sila ketiga mempunyai arti proses membangsa, kesatuan dalam hidup menegara yang saling membantu dan memperkembangkan unsur-unsur yang beragam menjadi nampak. Dan sila keempat sejatinya merupakan bentuk dari perikemanusiaan. Melalui sila demokrasi ini, nyatalah bagaimana mengadakan kesatuan karya dengan saling menghormati dan menerima sesama sebagai pribadi dengan segala hak dan kewajibannya. Serta sila kelima, yaitu merupakan isi dari perikemanusiaan itu sendiri. Melalui sila keadilan sosial ini, perihal membuat, memiliki, dan menggunakan barang-barang dunia memang ditujukan sebagai syarat, alat, dan perlengkapan hidup manusia secara bersama-sama. Untuk jawaban nomor 3 sendiri, yaitu berikan contoh kasih dan toleransi antara agamamu dengan yang lain. Di sini saya mengambil contoh yaitu pecalang jaga sholat Idul Fitri di Bali, yang mana ribuan umat muslim di kota Denpasar pada saat itu di Bali melaksanakan sholat Id 1 Syawal 1438 Hijriah di lapangan Lumintang. Sholat berjalan dengan hikmat, dengan pengamanan polisi bersenjata dan pecalang yang beragama Hindu. Tradisi toleransi tersebut bukan hanya berjalan tahun ini, melainkan telah berjalan selama bertahun-tahun. Dan itu pun berlaku sebaliknya, yang mana pada saat umat Hindu sedang melaksanakan ibadah sembahyang, umat Islam pun ada yang berjaga-jaga untuk mengamankan sembahyang umat agama Hindu agar sembahyang tersebut berjalan lancar. Jadi di sini contoh kutipan ayat kitab suci Al-Qur'an, yaitu terdapat dalam surah Al-Mumtahanah ayat 8-9 yang menjelaskan tentang toleransi, yaitu memiliki arti Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan mereka sebagai kawanmu, orang-orang yang memerangi kamu dalam urusan agama dan mengusir kamu dari kampung halamanmu dan membantu orang lain untuk mengusirmu. Barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, mereka itulah orang-orang yang zalim. Jadi itulah contoh video reaction dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.